Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video tentang tutorial penyemprotan dalam perawatan tanaman bibit buah. Obat-obat apa saja yang saya gunakan akan saya cantumkan dalam video ini ya. Yang perlu dipersiapkan dalam proses penyemprotan adalah alat semprot. Nah, kami sudah menggunakan alat semprot yang menggunakan mesin ya, bukan yang manual. Ini menggunakan bahan bakar bensin. Kemudian obat-obatan yang perlu disiapkan, saya menggunakan obat-obatan ya ini. Yang pertama adalah Fostin mas. Nah, saya menggunakan Fostin ini sebagai insektisida racun kontak dalam lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak bisa, kemudian walang sangit. Dan Fostin ini dapat digunakan untuk menyemprot tanaman buah juga bisa, kemudian tanaman sayur juga bisa. Nah, tadi ini sudah dikasih Fostin ini sebanyak 1 tutup. Kemudian saya menambah insektisida saya menggunakan Sidolaku. Nah, Sidolaku penampakannya seperti ini ya, Sidolaku. Nah, fungsi dari Sidolaku ini adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning untuk mengendalikan hama kutu kebul dan lalat buah. Saya juga menggunakan ini biasanya 1 tutup mas. Kasih 1 tutup mas. Saya tidak pernah banyak-banyak menggunakan insektisidanya ini karena biasanya kalau terlalu banyak menggunakan insektisida seperti ini dapat menimbulkan resisten pada hama yang kita gunakan ya. Dalam penggunaannya saya juga menggunakan jarang-jarang lah ketika jumlah populasi hamanya sudah melebihi ambang batas. Nah, yang kemudian untuk fungisida saya menggunakan antrakol mas. Antrakolnya yang ini mas, yang putih. Nah ini antrakol. Antrakol ini adalah fungisida kontak berbentuk tepung. Nah, bentuknya tepung seperti ini, warna putih tepung ya mas. Coba mas disendok mas. Nah, berbentuk tepung yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur. Fungisida ini, antrakol ini untuk mengendalikan jamur. Biasanya pada tanaman durian, jamurnya yang mudah menyerang ya. Ini dilarutkan pada air mas, sebanyak 3 sendok aja. Lagi mas, 2. Udah, nah 3, yang terakhir mas. Yang terakhir. Dah, cukup. Nah, kemudian saya menggunakan tambahan pupuk daun berupa Topsil D yang warnanya biru mas, Topsil D. Dalamnya berwarna biru, ini juga bubuk juga ya. Seperti ini penampakannya. Nah, Topsil D ini adalah salah satu pupuk daun lengkap yang berbentuk bubuk dan mudah larut dalam air. Pupuk ini mudah larut dalam air. Kandungan dari pupuk ini adalah nitrogen, fosfat, dan kalium.
biasanya ada di belakang sini kandungannya. Nah ini, nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya. Oke, ini juga saya gunakan 3 sendok seperti ini, 3 sendok. Nanti larutan ini yang sudah dicampur dengan air ini dimasukkan ke sana, ke tangki penyemprotan. Dah. Kemudian untuk pupuk daun yang lain yang saya gunakan adalah Supermesh. Penampakannya seperti ini, Supermesh. Supermesh pupuk organik cair ini adalah pupuk organik cair ya. Saya biasanya menggunakan ini juga 2 tutup. Saya naker ini pakai tutup yang ini, yang putih ini. 2 tutup saya biasa menggunakan. Dikocok dulu dah belum Mas? Oke, sudah dikocok. Jadi kalau mau mengaplikasikan pupuk organik cair Supermesh ini, jangan lupa untuk dikocok dulu sebelum menggunakan. Nah, 2 tutup sudah cukup. Seperti itu. Nah, ini sudah pupuk apa saja yang saya gunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa gunakan pelekat. Secara umum saya menggunakan pelekat seperti ini ya. Nih, pelekat, perata, pembasah, dan penembus. Nah, secara umum fungsi dari pelekat ini adalah membantu menyebarkan, menempelkan, dan meratakan larutan pupuk daun dan pestisida yang tadi ya, yang dicampur di sana biar lebih merasuklah pada tanaman. Nah, ini 2 tutup aja Mas. Dua tutup sudah cukup. Oke, kemudian setelah semua obat-obatan kita campurkan ke dalam air, jangan lupa untuk dicampur. Nah, campur sampai kira-kira seluruh larutan tercampur dengan baik. Nah, ini sudah Mas, sudah tercampur nih. Jadi warnanya sudah putih kebiru-biruan. Berarti tandanya sudah tercampur kalau menggunakan obat-obatan yang itu. Kemudian masukkan ke sini Mas. Buka. Masukkan ke sini langsung. Oke. Hati-hati Mas, nanti tumpah. Langsung dituang saja. Seperti ini. Kemudian ditambah air biasa sampai 17 liter. Ini pada tangki saya sudah ada 5 liter, 10 liter, 15 liter, dan 20 liter. Berarti kira-kira di sini ya 17 liter. Langsung ditambah. Oke, tambah lagi sampai 17 liter. Sampai 17 liter Mas. Terus. Dah cukup. Ini 17 liter. Jadi seluruh obat tadi yang saya campurkan langsung dicampur dengan air sebanyak 17 liter. Oke Mas, tutup Mas. Ditutup. Dan digojok ya, digojok supaya tercampur. Nah, seperti ini. Kiri kanan. Sudah cukup Mas. Oke. Nah, ini ya
proses penyemprotan seperti ini. Lumayan berisik juga karena menggunakan mesin 2 tak. Kami sudah menggunakan mesin karena kalau dipikir-pikir menggunakan manual juga lumayan memakan waktu. Jadi sayang waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan kerjaan lain habis karena digunakan hanya untuk proses penyemprotan. Nah, soalnya satu lahan kita aja sudah lumayan luas sampai sana, dan kita memiliki 3 lahan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan, dan jika ada kritik dan saran bisa langsung ke kolom komentar. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.